Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat untuk menjalani puasa hari ini di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu faidah paling penting dari berpuasa adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. La'allakum tattaqun. Dan taqwa adalah kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba." Dan selanjutnya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa selama hidup di dunia itu akan merasakan kemenangan di akhirat nanti, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita selama bulan Ramadan menemui diri kita lebih malas dalam menegakkan salat, mau ngapa-ngapain rasanya tidak semangat, khususnya beribadah, mau baca Quran malas dengan alasan lapar dan dahaga, ketahuilah sesungguhnya kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Karena harusnya buah dari berpuasa bukan seperti itu. Buah dari berpuasa itu menambah semangat dalam diri kita, membakar api di dalam dada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat berpuasa dibebankan kepada kaum muslimin, atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di tahun kedua Hijriah, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasannya disyariatkan di bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Pertama kali kaum muslimin berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka membuat sejarah ridwanullahi alaihim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sejarah di bulan Ramadan. Apa sejarah tersebut? Sejarah tersebut adalah sebuah perang, yang mana perang-perang selanjutnya itu dibangun di atas kemenangan di perang di tahun kedua Hijriah tersebut, yang mana dakwah Islamiyah berkembang dibangun di atas perang yang terjadi di bulan Ramadan. Puasa pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bersama para sahabat ridwanullahi alaihim. Bulan Ramadan menjadi bulan yang bersejarah. Perang yang sangat ma'ruf, sangat masyhur. Semua kaum muslimin menghafalnya. 1000 pasukan kafir Quraisy dengan bala tentaranya, dengan persenjataan yang jauh lebih baik, berhadapan dengan hanya 300 kaum muslimin. Ketika akan bertemu dua kelompok ini di bulan Ramadan, dalam kondisi berpuasa yang antum semua sedang rasakan, tidak membuat mereka letoy, tidak membuat mereka lemes,
atau jadi tidak kreatif, atau kemudian malas. Justru di awal puasa wajib yang dirasakan oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menciptakan sejarah kemenangan di perang Badar. Kemenangan besar yang tidak pernah disangka oleh kaum muslimin dan kekalahan besar yang tidak pernah disangka oleh kaum kafir Quraisy. Itu jihad mereka, kaum salaf. Sebuah prestasi yang tidak akan pernah kita capai sebanyak apapun kita beribadah. Paling tidak kita mencontoh satu hal saja. Kita ciptakan sejarah kita sendiri di bulan Ramadan. Masing-masing melihat dirinya sendiri, hendak berbuat apa di bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan kali ini menjadi sejarah dalam bukunya sendiri, yang yaumul qiyamah akan dia baca sendiri. Dia akan saksikan sendiri isi bukunya yaumul qiyamah, dan akan tercatat bulan Ramadan kali ini. Bulan Ramadan ini akan datang seperti apa belum tentu kita alami. Yang jelas yang ada di depan mata adalah bulan Ramadan yang sekarang. Oleh karena itu masing-masing melihat kekuatannya, apa yang bisa dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Seharusnya motivasi kita sangat tinggi. Seandainya antum atau kita mendapatkan WA dari Gubernur DKI Jakarta misalnya, Bapak Anies Baswedan, WA kepada antum, ya, wahai Mas Fulan bin Fulan, hendaknya kamu memperbanyak sholat malam di bulan Ramadan dan jangan berbuat maksiat. Kira-kira WA ini antum screenshot, ya enggak? Kemudian dijadikan foto profil, nih WA dari Anies Baswedan. Ya, kurang mantap, RI 1 WA antum Bapak Joko Widodo. Khusus WA Japri ke antum, Japri. Ya. Mas, tolong selama bulan Ramadan puasanya yang serius, sholat malamnya yang serius, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tinggalkan maksiat. Kira-kira antum WA dari Pak Jokowi akan antum perbuat apa kira-kira? Dilaminating, ya enggak kira-kira? Diabadikan? Ya Allah. Apa harus seperti itu? Jadikan status sudah pasti. Pertama screenshot langsung jadikan foto profil, status WA. Di Facebook enggak kalah, di posting juga. Instagram juga posting, semuanya posting. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat awwalu lailah min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة." Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, wanada munadin wanada malakun. Makna hadis ini kira-kira, ketika datang malam pertama dari bulan Ramadan, syaitan-syaitan ini dibelenggu, dan jin-jin yang jahat pun dibelenggu. Ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat. Falam yuftah minha bab, enggak ada satu pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu surga seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Falam yughlaq min habab, tidak ada satu pun pintu surga yang tertutup, semua dibuka. Menunggu antum untuk mana? Untuk masuk ke dalamnya. Wa nada munadin, dan memanggil dari langit. Siapa yang memanggil? Dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, malakun, seorang malaikat. Wa nada munadin, sesosok malaikat memanggil dari langit, wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, sekarang waktunya.
setiap malam. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang yang suka berbuat maksiat, pengen berhenti pun sekarang waktunya. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam, cuma kita enggak dengar. Masalahnya di situ. Nida, panggilan ini panggilan gaib. Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada hambanya yang dikehendaki, salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tidak harus kita dengar langsung. Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya agar kita semakin beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita sadar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti kita. Beliau memiliki banyak keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh makhluk yang lain. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama. Oleh karena itu, ketika hadis ini sahih, resikonya seakan-akan kita mendengar panggilan itu secara langsung. Telinga kita tidak mendengar, tapi iman kita kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat telinga kita setiap malam seakan-akan mendengarkan panggilan ini. Dan yang pura-pura tidak dengar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahu mana orang yang malam harinya tidak mendengar panggilan ini. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepadanya. Tidak, saya baru dengar, salah sendiri. Kitab hadis sudah tersebar, sudah dicetak ribuan kopi kitab hadis sudah dicetak. Bagaimana antum belum mendengar, maka kesalahan ada pada diri kita sendiri. Majlis-majlis para ulama asatidzah di mana-mana memperdengarkan hadis ini. Diulang-ulang, ya baghiyal khair, ya baghiyal syarr, diulang-ulang. Kalau sampai di malam hari kita tidak menyadari panggilan ini, sungguh kita dalam kerugian yang besar. Memalukan. Sekali kita di WA oleh RI 1, DKI 1 atau Tegal 1 lah, G1 ya. G1 WA antum, wah bangganya luar biasa, diceritakan kemana-mana, ke bapak, ke ibu, ke adik ya. Tapi ana mau tanya, hadis ini kira-kira ada yang cerita enggak? Saya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu enggak apa panggilannya? Mungkin sempat cerita saja enggak? Padahal yang memanggil malaikat di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan para ulama memberikan sedikit lataif, sedikit rahasia. Kita saksikan di bulan Ramadan, semua orang berlomba-lomba ingin menjadi hamba yang paling sumeh, ya enggak? Pengennya sedekah terus, pengennya bantu orang terus. Zakatul fitr saja sudah disiapkan sejak awal bulan Ramadan, zakat mal dan lain sebagainya. Tarawih bahkan beberapa sengaja mencari yang 23, katanya 11 kurang mantap. 23. Itu pun malam harinya masih dia tambah lagi salat malam. Semangat yang luar biasa untuk beribadah. Biasa sehari-hari sibuk. Begitu datang bulan Ramadan yang dicari majlisul ilm. Senin saya ikut kajian iftar di ini, Selasa di ini, Rabu full penuh dengan pengajian ilmu. Fitrah manusia pengen menjadi baik di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang terbiasa berbuat maasi atau maksiat di luar bulan Ramadan pun antum cari, mereka paling tidak malu berbuat maksiat di bulan Ramadan. Malu. Dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal dia seorang ahli maksiat, tapi malu dia. Perlu ngumpet di balik warung. Padahal dia sudah mengikrarkan dirinya, saya tidak puasa, saya pekerja berat dan lain sebagainya dengan alasan yang bermacam-macam. Yang bisa berbuat maksiat malu. Beberapa bahkan sampai berhenti dari perbuatan maksiatnya, tobat.
Beberapa kaum wanita coba perhatikan, yang biasa tidak berhijab di luar bulan Ramadan tiba-tiba berhijab di bulan Ramadan. Berapa banyak? Sangat banyak, luar biasa. Meskipun mungkin rambutnya masih nampak, tapi semangatnya sudah muncul. Beberapa yang biasanya doyan menghibahi, ngerasani, membicarakan aib saudaranya, aib tetangganya, tiba-tiba di bulan Ramadan ajak kakek ngerasani bulan Ramadan. Atau yang terbiasa keliling mencari orang-orang yang lengah kendaraannya atau helmnya dan lain sebagainya, terbiasa mencuri, waliyadzubillah. Tapi di bulan Ramadan diajak mencuri sama temannya, malu. Aja nang bulan Ramadan lah, nyolongin nang bulan liyane bae. Hampir semua orang ingin menjadi baik di bulan Ramadan. Kata para ulama, salah satu sebabnya adalah panggilan malaikat tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu kepada malaikat untuk disampaikan kepada hambanya, tidak mungkin tanpa faidah, tidak mungkin tanpa hikmah. Akan tetapi justru kebanyakan manusia tidak merasa bahwa karena panggilan itulah hatinya terpanggil. Karena panggilan itulah dia berhenti berbuat maksiat. Yang jarang ke masjid, coba di bulan Ramadan tiba-tiba geruduk-geruduk ramai ke masjid. Salatul Fajr biasa ketinggalan karena sahur, jadi nggak bisa ketinggalan. Iya. Habis sahur minum azan, mau nggak mau harus ke masjid. Paling tidak seperti itu. Hampir semuanya berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Salah satu hikmah dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan hatinya menjadikan manusia, kita seakan-akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang lebih baik. Seakan-akan dipaksa untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dipaksa untuk meninggalkan perbuatan maksiat dari awal malam bulan Ramadan tiba. Akan tapi terkadang iman kita lemah, kalah dengan pendengaran kita. Maunya dengar langsung, maunya lihat langsung, seperti kita contohkan tadi WA. Maunya lihat langsung di WA, dinasehati oleh Bapak Fulan bin Fulan. Ya ada apa G1, H1, RI1, pokoknya yang 1111. Ketika antum di WA oleh orang-orang terpandang tersebut, tiba-tiba semangat. Ya ada. Padahal tiap malam dipanggil Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah malaikat. Tapi beberapa dari kita coba, bahkan salat tarawih, jujur sajalah, yang mengejar 11 dibandingkan 23, itu yang dicari cepat pulang atau karena hadisnya lebih kuat, saya mau tanya. Jujur saja. Beberapa orang yang jujur imannya dikasih 23 tidak cukup. Inginnya malam itu penuh dengan munajat karena tahu dia dipanggil malam itu. Diundang, japri, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baghil khairi aqbil, ayo sini. Malam ini saatnya kalian berbuat kebaikan. Datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aqbil, sini. Wa ya baghi syarri aqsir, dan orang yang biasa bermaksiat, hentikan di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, sudah sepertiga lebih bulan Ramadan telah berlalu. Kita sudah hampir intisaf, sudah hampir berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Akan tetapi banyak dari kita yang masih kurang jeli dalam memanfaatkannya, masih kurang cerdas dalam memanfaatkannya. Siang dan malam kita kurang teliti dalam mengatur waktunya. Padahal Nabi SAW menyampaikan, Inna lis-shaimi da'watan mustajabah. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya waktu yang mustajab doanya.
ketika berpuasa sejak masuk waktu fajr atau antum mendengar azan al-muadzin hingga ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari dengan sempurna, atau antum dengar dengan azan al-maghrib, antara kedua azan tersebut, antara dua waktu tersebut, lisan antum itu mubarak, lisan antum itu diberkahi. Apa tidak murah sekali Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan? Tapi berapa banyak dari kita yang lebih memilih diam daripada berdoa? Ngelamun, mikir hal-hal nanti, rencana kalau sudah Ramadan selesai saya nanti mau liburan kemana, sudah pikirannya liburan, pikirannya sudah Syawal. Dia sedang dalam kondisi yang mustajabah, memikirkan waktu yang ghair mustajabah. Tertipu, tidak cerdas yang seperti ini. Atau di rumah, mungkin anaknya rewel, istrinya sedikit berani kepadanya, kemudian lisannya daripada untuk mendoakan mereka, dia pilih untuk marah, dia pilih untuk menaikkan suaranya, dia pilih untuk menggertak anaknya yang masih kecil dan lemah, yang jelas kalau berkelahi sama dia pasti anaknya kalah. Tapi dia dengan gagah beraninya membentak anaknya, membentak istrinya. Laki-laki macam apa? Waliyadzubillah. Tidak perlu menunjukkan kekuatan kita kepada anak dan istri kita. Lisan kita dalam kondisi berpuasa ini mubarak, sedang mustajabah, daripada untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti mereka atau membuat tangisan anak kita lebih keras daripada sebelumnya. Lebih baik digunakan untuk mendoakannya. Subhanallah, digunakan untuk mendoakan yang terbaik, untuk urusan agamanya, untuk urusan dunianya, menjadi anak yang saleh, yang salihat, bermanfaat bagi umat Islam, menjadi penghafal Quran. Banyak doa yang bisa antum ucapkan. Anak istri sedang rewel, diem, melongo, ngelamun, merenung. Buat apa? Berdoa, wahai kaum muslimin, berdoa. Apa gunanya pintu langit dibuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa futihat abwabus sama. Pintu langit dibuka menunggu doanya antum semua. Yang mana amalan kita diangkat menunggu hari Kamis biasanya, menunggu bulan Sya'ban. Sekarang seluruh waktu kita mustajabah ketika sedang berpuasa. Sudah mustajabah, pintu langit dibuka sekalian, langsung terangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang tidak menyadari hal tersebut. Sedang berselisih dengan kawannya biasa. Betapa banyak yang lebih memilih menaikkan suaranya ketika nggak cocok dengan temannya, ketika sedang diskusi sedikit memanas. Dia lebih memilih itu daripada mendoakan kawannya. Allah yarham walidaik. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kamu. Ayo kita nggak usah debat dulu lah, kayaknya debat kali ini berujung tidak baik. Dengan tetangganya debat masalah hukum, bagus mana sholat tarawih 23 atau 8, 23 atau 11, atau 20 atau 8. Debat berkepanjangan, memanas, tidak ada ujungnya. Cukup hentikan dengan sebuah doa. Aslahanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membenahi keimanan kita dan antum semua. Coba lisan kita digunakan untuk biasa berdoa. Yang mana dengan itu harapannya kita bisa melewati malam bulan Ramadan dengan semangat beribadah. Kata para ulama, kunci supaya malam hari kita di bulan Ramadan sukses adalah di siang harinya, ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, kalau dihabiskan cuma untuk diam karena tidur, atau sedikit bunyi mulutnya karena ngorok, maka malam harinya kemungkinan tidak akan mendapatkan lezatnya tarawih, lezatnya qiyamul lail, apalagi Lailatul Qadar. Lebih jauh lagi, hanya orang-orang yang puasanya betul di siang hari bisa merasakan nikmatnya malam-malam bulan Ramadan.
Oleh karena itu penting betul memperhatikan puasa kita. Kita kadang terlalu bersemangat menjalani salat tarawih, tapi giliran panggilan salat zuhur atau Jumu'ah, salatul Jumu'ah, nyantai sambil ngobrol, padahal wajib. Padahal berjamaah. Salat faraid 5 waktu berjamaah hukumnya wajib. Betapa banyak dari kita yang menganggap santai. Giliran jamaah salat tarawih semangatnya luar biasa. Padahal tidak akan pernah sama nilai pahala jamaah salat faraid yang wajib dengan salat tarawih. Sebanyak apapun kita lakukan salat tarawih, tidak 23, tidak 40, tidak 60, enggak akan pernah menyamai jamaahnya salat fard. Abadan. Karena itu wajib dan tarawih sunnah. Salatul tarawih sunnah dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Enggak ada satupun mengatakan wajib. Oleh karena itu jangan sampai kita kecolongan. Siangnya lemes, males, loyo, padahal yang dihadapi salat fardnya banyak sekali. Iya enggak? Salat fajar, salat zuhur, salat asr. Khususnya salat asr, Nabi SAW menyampaikan, "Man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluhu." Orang yang meninggalkan salat asar, seluruh amalannya batal, kata Nabi SAW. Salat-salat yang fard ini berat. Berat, ganjarannya besar betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harusnya lebih sungguh-sungguh. Padahal berpuasa kita sebutkan di awal. Maksudnya adalah la'allakum tattaqun, harusnya datang ke masjidnya lebih semangat. Yang biasanya ngepaskan qomat di bulan Ramadan, azan sedikit meningkat kualitasnya, harusnya. Biasanya mendengar azan baru mau wudu, nanti berangkatnya pas qomat. Bulan Ramadan enggak, harusnya tidak seperti itu. Sebelum azan berkumandang sudah siap-siap berwudu, begitu dipanggil langsung berangkat. Itu minimal. Harus sudah meningkat seperti itu. Harusnya la'allakum tattaqun. Begitu salat tarawih, coba imamnya belum setengah jam, imam belum datang, dia sudah tiba di masjid. Yang seperti ini logika yang salah. Dalam beragama Islam kita harus cerdas, tahu betul mana yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya, mana yang di bawah itu. Termasuk fikih dalam beribadah mengutamakan yang wajib dibanding yang sunnah. Bukan berarti salat tarawih kemudian ditinggalkan, tidak. Tapi semangatnya harusnya sama. Harusnya sama. Harusnya ketika azan fajar hendak berkumandang kita sudah siap untuk berpuasa. Tapi betapa banyak dari kita sengaja berdalih dengan sunnahnya itu sahur diakhirkan, Ustaz. Kemudian sengaja makannya betul-betul diakhirkan sampai minumnya itu azan berkumandang baru megang gelas. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Bukan karena bangun sahurnya kesiangan, bukan, tapi sengaja. Padahal saya yakin pasti dia ragu di waktu itu sudah masuk waktu fajar atau belum. Dan dia dengan sengaja menjatuhkan dirinya dalam keraguan. Padahal ketika fajar sudah nampak, fajar shadiq, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau sudah nampak fajar shadiq, yang mana antum diberitahu dengan azan, sudah tidak ada makan dan minum. Harusnya. Kecuali bagi mereka yang mungkin bangunnya sedikit terlambat, sangat mepet dengan azan, kemudian sedang kondisi sahur dan azan kemudian tiba-tiba berkumandang di tengah dia sahur. Yang seperti ini menyempurnakan sahurnya, tidak ada masalah. Tapi bukan disengaja. Bukan disengaja, dipepetkan betul supaya apa? Buat sangu, supaya kuat. Makanya mepetkan sampai waktu fajar. Minumnya juga dibanyak-banyakin, jadinya lama. Sampai adzannya selesai mungkin gelasnya masih belum turun dari kedua tangannya. Waliyadzubillah.
bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia ragu melakukan hal itu padahal. Tapi dia berani. Dia berani. Karena Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak terlalu besar di dalam hatinya. Mungkin menurut dia berpuasa ini yang penting puasa. Mepet-mepet kacek secuil ora apa-apa. Betapa banyak kaum muslimin yang meremehkan hal tersebut. Padahal kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau seseorang ingin mendapatkan hasil dari ibadahnya, yaitu pahala, yang pertama dia harus mengagungkan ibadah tersebut. Kalau dia merendahkan ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Kita akan coba pakai kehidupan sehari-hari. Antum memberi hadiah kepada teman antum sebuah apalah, misalnya jam tangan misalnya, tapi sudah pada ngelopek ya, sudah busem, mungkin dilihat aja jarumnya kayak antara kelihatan dan tidak kelihatan, baterainya mati sekalian, bungkusnya pakai koran bekas ya. Kira-kira teman antum dikasih hadiah kayak gitu ngomong apa kira-kira? Itu udah bisa sanggup leh ya, tidak butuh. Kita naikkan derajatnya sedikit. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan permisalan, dahulu itu banyak warga yang beri hadiah kepada rajanya. Banyak beri hadiah kepada rajanya. Dan yang paling istimewa adalah budak. Orang-orang kaya di zaman dahulu memberikan hadiah kepada raja adalah budak. Tapi budak yang diberikan kepada raja ini sudah setengah gila. Yang kedua, gak mau mandi. Yang ketiga, meludah sembarangan. Yang keempat, suka mencuri. Yang kelima, cacat. Kira-kira raja tersinggung gak dikasih hadiah seperti itu? Nah, lah kira-kira kita sedang mempersembahkan puasa macam apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dia pertanyaannya. Kita sedang mempersembahkan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita menahan lapar, betul. Dari sejak fajar hingga tenggelamnya matahari. Tapi lisan kita berpuasa enggak? Hati kita berpuasa enggak? Ketika salat, datang di masjid, berada di shaf, hati kita ikut bertakwa atau tidak? Berapa banyak ketika berada di shaf, imam Allahu Akbar takbiratul ihram, kita ikut Allahu Akbar, akan tetapi hati kita tidak hadir. Betapa banyak mengatakan Allahu Akbar dengan lisannya, Allah Maha Besar, maksudnya apa? Tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan harus ada dua khalwah. Seorang yang musalli, seorang yang sedang salat harus memiliki dua khalwah dalam salatnya. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya kosong, hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ma'na Allahu Akbar. Ini baru namanya Allahu Akbar. Tapi betapa banyak kita salat zuhur misalnya, salat Jumat tadi siang, dalam kondisi yang sedang umumnya jam makan siang, umumnya. Kemudian kita sedang berpuasa. Betapa banyak sedang takbiratul ihram Allahu Akbar yang dibayangkan nanti setelah asar mau beli lauk apa. Hatinya penuh dengan cita-cita padahal sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kemudian dipikirkan nanti mau belinya es campur apa es teler. Hatinya penuh dengan cita-cita duniawi. Sedang mengatakan Allahu Akbar, dalam hatinya nanti saya mau habis sholat, mau langsung WA, mau langsung rapat, mau ketemuan dengan fulan, nanti saya mau ngerangkum hasil penjualan hari ini dan lain sebagainya. Di hadapannya Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya enggak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, mengatakan ya Allah Maha suci Engkau, Engkaulah Tuhanku yang paling tinggi, tapi enggak. Kebanyakan kepalanya sujud tapi hatinya entah berada di tempat yang mana. Hatinya sedang gerundel yang urip kayak geba. Ya Allah, gajine nyong tambah ya kenal.
praine tambahi akan dan lain sebagainya. Padahal di hadapannya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik bagi kalian, tapi salat saja yang diminta dunia. Apa itu orang yang bertakwa? Apa itu kualitas salatnya orang yang sedang berpuasa? Allahu Akbar, sudah mimpi habis salat saya mau tidur. Salat belum selesai sudah membayangkan nikmatnya tidur. Padahal harusnya orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, kualitas takwanya meningkat. Kehadiran hati ketika sedang salat meningkat. Tapi kenyataannya kebanyakan dari kita justru berdalih dengan puasa, berlindung di balik kalimat puasa, datang ke masjidnya terlambat. Ketika sedang sholat membayangkan menu buka puasa, atau ketika sedang sholat membayangkan liburan setelah bulan puasa berakhir, atau sedang sholat membayangkan enaknya kalau naik jabatan, atau sedang sholat membayangkan enaknya kalau gajinya bertambah, atau sedang salat membayangkan enaknya dapat THR dan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini model salat yang sedang dipersembahkan orang yang sedang berpuasa? Seharusnya kita banyak-banyak mengenali diri kita sendiri. Sudah sejauh apa kualitas puasa kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Kalau puasa kita justru melemahkan ibadah kita, berarti ada yang salah. Karena hasil akhirnya adalah la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tatakasalun, bukan supaya kalian menjadi malas. Wa la'allakum tastabtiun, bukan supaya kalian menjadi lamban, kemana-mana jadi alon, angel, loyo, lemes, ngantuk. Harusnya puasa bukan itu. Cukuplah kisah perang Badar menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana bulan Ramadan menjadi semangat menciptakan sejarah di dalam syariat Islam. Kalau kita tidak mampu dalam skala yang besar, paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, berikan sesuatu yang istimewa. Jadikan bulan Ramadan ini sejarah yang akan kita baca yaumul qiyamah dalam kitab kita nanti, bahwasanya aku sudah mempersembahkan yang terbaik untukmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Sujud yang aku lakukan di bulan Ramadan adalah sujud terbaik, terikhlas yang pernah aku lakukan. Sedekah yang aku keluarkan adalah sedekah yang paling berat, yang mana syahwatku tidak menginginkannya, tapi aku lawan di bulan Ramadan, khusus mendapatkan ridhamu ya Allah. Tilawah yang lisanku ingin merasakan nikmatnya ngorok, aku paksa untuk bangun lisanku membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam, sepanjang siang, gunakan aku paksa lisanku untuk tilawah tadabbur Al-Quran. Buat prestasi yang bersejarah dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul hamba yang muttaqin, mencapai tujuan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ma'asyiral muslimin, tidak bisa kita raih dengan baik dengan tiba-tiba, sulapan itu enggak ada. Para ulama merangkai malam-malamnya demi bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Setiap malam dicicil satu demi satu, mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan imannya, mempersiapkan hatinya, supaya ketika datang malam Lailatul Qadar bisa memanjatkan doa yang paling tulus. Lisannya bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang paling indah, tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Fikirannya hanya memikirkan keselamatan di akhirat nanti, supaya namanya, nama bapak ibunya, nama istrinya, nama anak-anaknya masuk ke dalam daftar nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka yaumul qiyamah nanti. Butuh kesiapan hati untuk berdoa seperti itu di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu kita cicil malam demi malam dari sekarang. Seharusnya dari awal malam Ramadan. Yang tersisa ini maka kita perbaiki. Yang sudah baik maka meningkatkan kualitas ibadahnya.
malam demi malam yang tersisa ini semoga menjadi langkah kita menuju indahnya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang indah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tinggal berapa menit waktunya? 3 menit kita gunakan untuk masing-masing untuk berdoa yang terbaik, karena seorang yang berpuasa memiliki dakwah yang mustajabah hina yuftir, yaitu ketika hendak berbuka puasa. Maka masing-masing hendaknya memberikan doa yang terbaik di waktu yang mustajabah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.